Shalom, kebenaran hari ini 9 Oktober 2023 dengan tema Kemampuan Berkomunikasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu bahwa manusia adalah makhluk yang benar-benar hebat, melebihi semua ciptaan Allah yang lain. Karena hanya makhluk manusia yang diberi Tuhan komponen seperti yang Allah sendiri miliki, yaitu pikiran dan perasaan. Dari pikiran dan perasaan ini, manusia dapat menciptakan, memproduksi, membuahkan kehendak atau keinginan. Hewan hanya didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan fisik jasmani guna mempertahankan hidup. Ini yang luar biasa. Manusia memiliki kehendak yang bukan saja untuk memenuhi kebutuhan fisik atau kebutuhan jasmani, tetapi lebih dari itu. Manusia bisa mengeksplorasi semua yang Allah ciptakan guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya, meningkatkan kualitas hidup secara fisik. Namun itu belum sesuatu yang luar biasa, belum menjadi tujuan utama. Ada satu hal penting yang kalau yang satu ini tidak dipenuhi, maka semua kemampuan yang dimiliki manusia menjadi sia-sia. Kemampuan itu adalah berkomunikasi dengan penciptanya. Ini yang hebat. Hewan tidak akan pernah bisa berkomunikasi dengan Sang Khalik atau penciptanya. Jadi kalau manusia yang diberi kemampuan untuk berkomunikasi dengan penciptanya tidak melakukan hal itu, betapa malang dan celakanya. Standar hidup manusia sudah begitu rusak, jauh dari standar yang Allah kehendaki. Namun mereka merasa ada sebagai manusia normal, yang beradab dan santun. Saudara terkasih, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, kurang kemuliaan Allah. Manusia tidak bisa mengimbangi Allah, sehingga manusia tidak bisa berkomunikasi secara ideal dengan Allah. Di Perjanjian Lama kita menemukan tokoh-tokoh iman yang bisa dijadikan sahabat Tuhan. Tetapi mereka bukanlah orang-orang atau manusia yang ideal sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia pada mulanya. Tentu Allah sangat bertoleransi terhadap tokoh-tokoh ini, walaupun mereka ada di bawah standar. Namun Tuhan menghargai kelebihan yang mereka miliki. Misalnya Abraham, dengan tingkat percaya yang luar biasa. Tetapi jika ditinjau dari standar moral kesucian umat Perjanjian Baru, Abraham tidak mencapainya. Abraham memiliki bukan saja 2 wanita sebagai istri, melainkan juga gundik-gundik. Betapa hebat umat Perjanjian Baru yang hendak dikembalikan ke rancangan Allah semula atau diselamatkan. Artinya dikembalikan ke rancangan semula supaya menemukan kembali atau meningkatkan kualitas hidup. Dari kurang kemuliaan Allah menjadi manusia yang memiliki kemuliaan Allah. Ukuran kemuliaan Allah yang dimaksud Alkitab adalah moralitas kesucian yang standarnya adalah Allah sendiri. Ini luar biasa. Makin kita mengerti kebenaran, kita semakin melihat standar ini. Yang dulu kita tidak terlalu peduli. Selain kita tidak melihat contoh, kita sendiri jatuh bangun dan memiliki jejak rekam yang buruk. Dan rasanya kita tidak pernah mengerti apa artinya sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Namun bersyukur karena Tuhan menuntun kita, membimbing kita, dan mencerai pikiran kita, sampai kita mengerti bahwa kesucian itu suatu keniscayaan, bukan dongeng, dan bisa kita mencapainya.
Jika kita tidak memperhatikan hal ini dan tidak berjuang, berarti kita gagal menjadi manusia. Saudara terkasih, manusia standar Allah adalah Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang dipenuhi oleh firman, dipenuhi oleh Allah, sehingga memiliki kodrat ilahi. Kita juga bisa mengalami dan mencapai apa yang dialami dan dicapai oleh Yesus. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, hendaknya kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Kita bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus, bisa serupa dengan Dia. Kita bisa sempurna seperti Bapa. Roma pasal 8 ayat 28 dan 29 mengatakan bahwa kita bisa serupa dengan Yesus. Yesus sudah memulai sebagai yang sulung, dan Ia bisa menjalani serta mencapainya. Maka kita juga bisa. Tidak main-main kalau Tuhan Yesus Kristus berkata di Yohanes pasal 17 ayat 20-21, Engkau dalam aku dalam engkau, mereka di dalam kita. Yesus memiliki persekutuan dengan Bapa, karena Yesus bisa mengimbangi kesucian Allah. Jika kita mengikuti jejak Yesus, yaitu memiliki moralitas, kesucian seperti Yesus, maka kita juga bisa tinggal di dalam Bapa. Itulah sebabnya Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan hanya masuk surga, melainkan sampai kepada Bapa. Berfellowship secara pribadi dengan Bapa, berkomunikasi dengan Bapa, karena Dia adalah Bapa kita. Sejujurnya kita sudah terlalu jauh dari standar. Banyak di antara kita yang telah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan, sehingga dengan usia yang mestinya kita lebih dewasa dari hari ini, tetapi kita tidak mencapai kedewasaan tersebut. Tuhan tidak memaksa kita menjadi dewasa. Tuhan juga lembut jika berbicara, sehingga kita tidak mendengar dan menganggap itu hal yang tidak penting, bukan prioritas. Kita menganggap film, jalan-jalan, hobi, dan berbagai kesenangan lain lebih penting dari Tuhan. Kita berinteraksi dengan pasangan hidup, orang tua, anak, tetangga, rekan, sahabat, juga dengan berbagai benda yang menjadi kesenangan. Tetapi kita tidak berinteraksi dengan Allah yang hidup. Hal ini pasti akan kita sesali dengan ratap tangis dan kertak gigi. Maka berubahlah, berurusanlah dengan Dia. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.